Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami berdua di mana, Tum? Pemuda resah. Di dua pemuda resah. Tapi tidak meresahkan. Tidak meresahkan tentunya. Oke. Hari ini mau diskusi apa nih? Gini, Tum. Gimana tuh? Ada keresahan nih dalam diri saya nih. Banyak di sosial media berseliweran ya, Tum ya. Tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan Gen Z tuh. Itu diangkat loh tuh. Seperti keributan, kerusuhan, anak-anak sekolah yang berantem, tawuran dan sebagainya. Itu banyak sekali tuh yang kayak gitu di sosial media tuh. Terus banyak juga di sosial media berseliweran bahwasannya Gen Z itu lemah. Gen Z itu mental hurt, mentalnya lemah. Gen Z itu tidak bisa bekerja. Gen Z itu tidak bisa berkolaborasi di dalam pekerjaan dan sebagainya. Wah, banyak sekali informasi-informasi di sosial media tentang Gen Z loh, Tum. Itu yang bikin saya resah tuh di sini. Kenapa resah? Karena secara tidak langsung itu adalah sebuah apa ya, itu lebih ke afirmasi negatif loh, Tum. Karena yang namanya afirmasi, informasi yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, ketika terus-menerus diberikan informasi tersebut, itu akan menjadi realita loh dalam diri manusia itu. Bahaya sekali. Makanya ketika Gen Z mah nggak bisa bekerja misalkan ya. Pertama-tama dia awal-awal menolak dulu. Ada mekanisme defense. Tapi kalau terus informasi itu dilontarkan, apa yang terjadi? Dia secara tidak sadar, iya, aku tuh nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nantinya efeknya nanti seperti itu. Jadi validasi sendiri karena informasi yang ada di sosial media, di berseliweran di luar sana tuh seperti itu. Mirisnya kan seperti itu ya, Tum ya? Bahaya sekali. Menurut Antum gimana tuh, Tum? Ya itu jelas sekali ya, afirmasi negatif itu mengacaukan atau enggak membuat dan membentuk ini bahaya itu membentuk satu generasi. Betul. Padahal kan kita tahu generasi Z itu adalah penopang generasi emas 2045. Betul sekali itu benar betul. Indonesia kan kita tahu ya ada generasi emas 2045. Jadi siapa lagi penopangnya ya generasi Z yang sekarang 20 tahunan begitu. Nanti kan 20 tahun kemudian 40 tahunan dia menjadi pemimpin bangsa ini. Yang jadi presiden pasti Gen Z yang sekarang dong. Bisa jadi kan. Menteri, aparatur negara dan sebagainya kan bisnismen. Wah, gitu. Jadi sektor-sektor yang sangat fundamental dan krusial di negara ini pasti yang memegangnya adalah generasi Z. Begitu tuh. Itu kan bahaya banget ya. Iya, benar-benar. Makanya saya resah tuh kayak gitu. Kalau misalkan ini terus menerus afirmasi-afirmasi yang negatif yang diberikan oleh Gen Z nanti bukan malah jadi generasi emas tuh. Iya benar. Jadi generasi apa tuh? Generasi apa? Resah ya? Cemas. Jadi generasi cemas nantinya bahaya juga. Karena gini tuh. Afirmasi-afirmasi itu justru itu menyudutkan Gen Z loh ya. Menyudutkan Gen Z. Pada dasarnya setiap zaman itu mereka beda-beda karakteristiknya loh. Setiap zaman itu beda-beda secara pengetahuannya, karakteristiknya, secara lingkungannya dan sebagainya. Globalnya itu beda-beda. Betul. Sepakat. Pasti ada keunikan. Keunikan di setiap zaman di lingkungan kita sendiri kan. Jadi Gen Z itu ada keunikan lain seharusnya. Maka harusnya disokong Gen Z ini untuk mencapai generasi emas itu tadi. 2045 itu ya? Betul. Jelas. Bukan hanya untuk dipunculkan, di-up hal-hal negatif-negatifnya saja, jangan. Masih banyak kok Gen Z yang di luar sana yang memiliki prestasi, mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik, banyak sebenarnya tuh. Betul. Gitu tuh. Menurut Antum gimana tuh? Ya, saya mah ini menjadi keresahan ini ya, keresahan yang krusial banget begitu. Jadi saya di sini akan menyampaikan langsung ke Bapak Presiden kita ya, Pak Prabowo. Bapak Prabowo. Nah, Pak Prabowo gitu ya. Ini kita itu sedang intens sekarang begitu ya, memberikan afirmasi positif kepada Gen Z. Bisa jadi media-media yang seperti itu ya. Kalau bisa begitu ya Bapak ya, kalau bisa itu juga apa istilahnya itu difilter dulu sebelum nanti dikonsumsi oleh generasi Z. Karena tadi yang sudah dibicarakan bahwasanya kalau kita diberikan terus afirmasi negatif itu menjadi salah satu kepercayaan bagi mereka. Dibentuk begitu ya, dibentuk
Karena dengan kata-kata terus informasi di handphone begitu ya, platform manapun begitu menyudutkan generasi Z ini. Betul Kan bahaya ini, bahaya ada juga. antitesa kan. Padahal seharusnya kita harus nge-push atau memberikan informasi afirmasi positif. Positif. Karya-karyanya. Karya-karyanya harus di-up. Karakteristik yang istimewanya gitu betul, ya. betul. Jangan sampai ya bolehlah data-data itu ya, tapi kan konsumsinya jangan di publik. Nah, begitu ya, kita filter lah. Filter. Ya, dan nanti generasi Z juga ya teman-teman semuanya itu juga bisa memfilter gitu. Kalau bisa mah ya udahlah scroll ini ada aja. data nih generasi Z jelek dan sebagainya gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu kan bisa difilter dengan bijak. Betul. Karena takutnya nanti menjadi efek bumerang. Betul sekali. Bukan jadi Indonesia Mas, tapi sebaliknya jadi Indonesia cemas. Apalagi kan kemarin banyak sekali kan informasi kabur aja dulu tuh. Nah, itu kan salah satunya meresahkan. Generasi Z. Dan generasi Z juga berpikir bener gitu. Kurang aja ke sana begitu. Luar negeri menjanjikan gitu. Tapi padahal sebenarnya potensial di Indonesia pun begitu ya, ruang-ruang kolaborasi, ruang-ruang kreativitas, inovasi itu terbuka lebar harus dengan istilahnya itu ada ekosistemnya. Betul. Ekosistemnya di pemerintah juga mendukung begitu ya. Kemudian media-media masanya, platform dan lain sebagainya juga mendukung mengafirmasi positif terus begitu. Walaupun ada data ya jangan digembar-gemborkan seluruhnya tuh, takut begitu ya, jadi tsunami informasi kan. Tsunami informasi betul bahaya sekali. Ini mah profesor bukan, psikolog bukan, profesional bukan, tapi menggembor-gemborkan bahwa mental health lah, bahwa generasi muda yang lemah lah, nggak bisa bekerja. Aduh, itu bahaya juga tuh. Bahaya. Nih, saya akan diskusikan ya, Tum, ya, cara informasi masuk ke dalam diri manusia. Oh, ini menarik. Jadi perilaku tuh seperti ini. Ya, harus ingat nih. Pertama, informasi masuk itu biasanya masuk ke otak kiri dulu tuh. Dianalisa sama otak kiri. Ketika analisa otak kiri menerimanya, itu akan masuk ke otak kanan. Ketika masuk ke otak kanan, nanti dibayangkan, oh iya ya kayak gini dan sebagainya. Masuklah ke RAS, disaring informasi itu. RAS ini menyaring informasi yang masuk ya. Nanti kalau menurut RAS, oh ini cocok buat aku, masuklah ke namanya belief system, pusat keyakinan. Ketika udah masuk ke pusat keyakinan, apa yang terjadi? Masuklah ke servo mechanism. Apa itu servo mechanism? Alat untuk penggerak. Jadi nanti kita digerakkan oleh keyakinan-keyakinan kita dalam keseharian itu sendiri. Maka bahaya sekali. Contohnya, kita menggembor-gemborkan kenakalan remaja misalkan, anak-anak yang tawuran dan sebagainya. Ketika itu dilihat dan diyakini oleh remaja, wah ini keren nih, bisa diikutin loh tuh. Jadi hal-hal yang menarik itu loh. Bagi mereka itu teladan bagi mereka. Soalnya remaja itu menurut beberapa narasumber kayak Dr. Aisyah Dahlan dan sebagainya ya, otak laki-laki itu usia 20 tahun itu pertumbuhannya otak kanan terlebih dahulu. Kreativitas. Otak kreativitas, otak kepercayaan diri, keyakinan dan sebagainya itu di sana loh tuh. Makanya ketika laki-laki menerima informasi seperti itu, wis keren nih gitu, bisa diikutin. Bahaya. Berarti sekarang mah sedang terjadi fitnah visual seperti itu. Makanya ayo para Gen Z, ayo merapat, jangan sampai kamu mau disebut lemah sebagai kaum ya. Sebagai kaum intelektual hari ini, jangan mau disebut seperti itu, jangan mau disebut mental health, jangan mau disebut seperti itu, jangan mau disebut gak bisa bekerja, berkolaborasi dan sebagainya, jangan mau ya. Ayo cari informasi yang bagus. Maka kita harus lawan itu ya. Betul, harus informasi negatif, afirmasi negatif itu harus kita lawan. Dengan cara seperti apa? Belajar untuk bertumbuh lah ya, Tum, ya. Bertumbuh. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih caranya Gen Z untuk bertumbuh untuk kedepannya. Nah, itu yang paling penting poinnya. Yang pertama ya, yang jelasnya afirmasi positif ini ya pernah dikaji oleh ilmuwan Jepang, Masaru Emoto. Masaru Emoto itu dia menjelaskan atau menguji satu air yang diberi afirmasi positif kepada air tersebut, ternyata air tersebut nanti berubah molekul-molekulnya kemudian menjadi terkristal. Dan ketika kita minum itu jadi sehat tuh. Betul. Itu air bagi manusia. Jadi yang pertama untuk mengembangkan diri kita itu adalah self talk dulu ya, betul. Walaupun ditambah dengan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu, tapi kita harus menambahnya dengan self talk.
di kaca kalian bisa Ngobrol. sebutkan, ngobrol begitu. Saya hebat, saya luar biasa, Betul, betul. gitu ya. Saya ini bermanfaat kepada masyarakat dan lain sebagainya. Itu setiap hari tuh. Betul sekali. Biar membentuk diri kita, karakter diri kita itu baik gitu. Tidak Betul. teracuni oleh media-media yang tanda kutip betul ya, tanda kutip itu memberikan terus penyakit-penyakit atau informasi-informasi, afirmasi-afirmasi negatif. Ya, Betul seharusnya sekali. Bapak Prabowo itu bisa memberikan masukan kepada Menteri Komunikasi itu ya, khususnya untuk memfilter gitu, untuk menghimbau kepada media-media massa dan lain sebagainya untuk mengafirmasi positif, karena ini pernah juga dilakukan pada tahun 1988 dan 89 gitu ya tuh ya. Ya, ketika menterinya Pak Harmoko. Ya, ketika Orde Baru, dia itu menjelaskan, menghimbau jangan sampai masyarakat ini mendengarkan lagu-lagu sedih. Galau, anti galau harus namanya. Waktu itu ada ya, pernah satu lagu yang sangat hits gitu. Itu membuat kata Pak Harmoko ini membuat masyarakat Indonesia itu jadi malas, jadi sedih, jadi galau. Betul. Gitu. Itu salah satunya self talk. Lanjutkan tuh. Ya. Apa lagi? Mungkin self talk ini saya akan gambarkan dengan namanya handphone lah ya. Handphone. Ini handphone saya sepakat bahwa harus ada self talk di dalam diri kita. Karena self talk itu akan memunculkan belief system kita, pusat keyakinan kita bahwa kita itu percaya diri, semangat dan sebagainya. Karena di luar sana, di rumah khususnya atau di lingkungan, kalau ada sugesti negatif nanti bahaya juga. Apalagi kalau misalkan di lingkungan permainannya misalkan sering setiap hari kalau dalam tongkrongan bilang gini, kamu mah bego, nanti itu akan tersimpan di alam bawah sadarnya, di belief systemnya, di pusat keyakinannya. Nanti yang keluar dalam dirinya apa? Tidak percaya diri, murung, terus kurangnya keberanian dan sebagainya, kan seperti itu. Nah, saya akan logikakannya seperti handphone. Handphone ini, manusia itu logikanya seperti handphone tuh. Handphone ada hardware, ada software, ada OS. Hardware itu mesinnya ya? Ya, mesinnya. OS itu operational sistemnya, pabrikan ya? Pabrikan. Softwarenya itu aplikasi lah ya. Seperti YouTube dan sebagainya, itu aplikasi WA dan sebagainya, itu aplikasi. Nah, manusia pun punya hardware-nya tuh, yaitu otak. Hardware-nya itu otak. Nah, terus kata Dr. Aisyah, jantung juga itu hardware-nya ya, karena terdapat penyimpanan memori di sana, ada sel memori di dalamnya. Terus software-nya apa tuh? Itu aplikasinya. Aplikasinya kalau di handphone seperti YouTube dan sebagainya, tapi kalau misalkan di dalam diri manusia, aplikasinya apa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita lakukan, itu adalah aplikasinya. Jadi informasi di luar itu sebagai aplikasi buat kita untuk menjalankan hardware itu sendiri. Sedangkan OS, operational sistemnya, itu beda pabrikan, artinya ini yang membedakan mana manusia, mana hewan. Ini yang membedakan mana manusia, mana kucing kah atau babi hutan dan sebagainya kan. Makanya kayak kata Bu Hamka, kalau babi hutan makan, manusia pun makan. Kan? Benar nggak sih? Bedanya apa kan kayak gitu. Nah, ini yang membedakan OS-nya antara manusia dan hewan dan sebagainya, yaitu spiritual dan sebagainya ya. Nah, maka dari itu kalau softwarenya itu banyakkan yang negatif, secara tidak langsung akan tersimpan di sel memorinya, di hardware itu sendiri, sehingga menjadilah perilaku dan realita dalam kehidupan nyata tuh. Bahaya juga. Tidak sederhana ya. Tidak sederhana itu diberikan begitu. Makanya saya bahaya, ya? Suka kesel kalau ada yang di TikTok, wah ini para remaja melakukan pengkeroyokan dan sebagainya. Oke. Itu harusnya bahan untuk pihak-pihak berwajib saja gitu, untuk ditanggulangi, untuk ditangani supaya tidak terjadi seperti itu. Karena beda pikiran, beda penangkapan kan ya? Penangkapan beda. Ada yang menangkap, oh ini mah keren nih. Wah nanti kalau misalkan ada masalah di sekolah, mending fight satu persatu, misalkan kayak gitu. Kan bahaya kan? Ditonton sama orang lain, kayak gitu. Ini bahaya juga. Makanya saya sepakat dengan namanya self-talk. Tanamkan nilai-nilai keyakinan, tanamkan nilai-nilai positif pada dalam diri kita sendiri. Ya, itu yang pertama tadi yang sebut ke Pak Arga. Yang keduanya, tanamkan nilai spiritual menurut aku. Ya, betul. Jelas. Nilai spiritual. Kenapa? Karena informasi masuk ke otak itu akan dirangsang ke sel-sel saraf tuh melalui punggung, tulang-tulang punggung sana. Nanti energinya mengalir ke seluruh tubuh. Makanya ketika kita sering beristighfar, kita sering membaca Quran, itu energinya mengalir ke dalam tubuh dan membuat kita tuh tenang tuh. Tenang dan menjadi pribadi yang santai, nggak mudah terprovokasi orang lain, mungkin seperti itu. Bagus sekali ya.
Dan yang selanjutnya selain self talk, spiritual, yang ketiganya hindari lingkungan-lingkungan yang toksik lah ya. Nah. Kalau menurut aku seperti itu tuh. Betul, betul. Ada teman tuh Aman ya. aman udah cukup ya. Oke. Yang paling penting kan jelas ya, kita harus percaya diri dalam diri. Betul, betul. Jadi diri ini sangat berharga, kalian harus hargai. Betul. Jadi jangan pikirkan oh kita itu harus cinta kepada orang lain, Betul. cinta kepada yang lain. Yang paling penting adalah cinta dulu dari diri sendiri. Cintailah diri sendiri. Cintailah diri sendiri dengan rasa apa? Dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Betul, taala begitu ya. Betul. Dengan rasa syukur, dengan rasa sabar Betul, begitu betul. ya, menjalani dan ketaatan dalam beribadah. Beribadah. Gitu. Itu akan membuat diri kita ini menjadi generasi yang emas. Betul. Generasi emas tentunya adalah generasi yang diharapkan oleh kita tuh. Betul. Karena kita kan 20 tahun lagi udah jadi Kita mah jadi opa-opa ya, udah jadi opa-opa. opa-opa. Bisa jadi sih jadi mentor lah ya. ya Bisa jadi jadi mentor, konsultan konsultan mentor gitu. gitu. Yang paling penting, Sedangkan yang bergerak ke kalian ya. dengan sedikitnya kita ya cuma durasi waktu 5 menit 10 menit setiap hari tuh gitu untuk berzikir, untuk self talk begitu. Itu akan bermanfaat kepada kalian panjang. Ya, cobain sebulan, 2 bulan seperti itu, nanti akan terasa sendiri. Percayaan diri makin meningkat, begitu ya, ketenangan juga, memutuskan perkaranya begitu makin bijak, begitu ya. Melihat media sosialnya juga bisa istilahnya itu menilai baik yang benarnya yang mana, begitu. Betul. Sepakat sekali. Jadi, ayo Genjet sekali lagi kumpul. Kalau ada yang posting yang merendahkan Genjetnya, Ya. serang aja pasti, Ya. serang. Bukan diserang dalam arti kata takutnya itu jadi momok yang menakutkan bagi mereka. Betul. Gitu. Jangan sampai tergeneralisir ini kan logikanya bahaya. jadi logika sesat begitu. Takutnya. Cuman sebagian yang mengerjakan oknum-oknum Oknum ya nggak semuanya oknum. ya, tapi menjadi tergeneralisir, diumumkan bahwa Genjet itu gini. Wah, Padahal kan kasusnya cuma sebagian oknum aja. lagi itu. Oknum lagi. Gitu. Bahkan banyak yang itu kan jadi takut. yang prestasinya bagus, banyak yang ke luar negeri dengan jalur prestasi, kan gitu. Kabur lagi aja dulu ya. Tadinya ada beasiswa dan sebagainya banyak. Ya gitu. Kalian harus mencontoh yang itu. Ya, Cok. Buat Genjet jangan mau disebut kalian tuh lemah, jangan mau disebut kalian itu nggak bisa bekerja dan sebagainya. Maka dari mulai hari ini, detik ini, menit ini, mari kita buktikan kepada penduduk dunia bahwa kalian itu luar biasa, kalian itu penentu jadi generasi emas di 2045. Penopang bangsa. Kan diri kalian untuk menopang bangsa di 2045. Pelanjut bangsa juga. Semangat itu mah. Asli wani diriungkeun eta. Soalnya kami gen milenial nanti akan terkikis dengan waktu ya. Ya, betul. Tinggal kalian yang akan berperan penting nanti untuk kedepannya. Mungkin seperti itu, Tum. Ya, jelas. Mending ngepas. Jam istirahat sudah habis. Maaf, nggak akan bisa panjang-panjang lebar ya, karena panjang kali lebar sama dengan luas. Kesimpulannya barusan yang tadi ya. Betul. Semangat buat Genjet untuk berproses dari mulai sekarang. Buktikan saja sama dunia bahwa kalian itu hebat, keren dan luar biasa. Setiap zaman mempunyai keunikannya masing-masing. Kami punya keunikannya masing-masing, rekan-rekan pun punya keunikan masing-masing. Punya potensinya juga, punya kreativitas, inovasinya yang bisa menggebrak dunia. Kata Soekarno, berikan saya 10 pemuda, saya akan mengguncang dunia. Itu adalah kalian semua, teman-teman. Oke, mungkin seperti itu dulu hari ini. Cukupkan diskusinya. Terima kasih. Saya Wahyu Triyono. Saya Arga Daha. Kami dari Dua Pemuda Resah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.